jelaskan lagi. Oke, baik. Jadi tadi saya belum baca semua, saya baru mengamati judulnya aja dulu. Itu yang pertama untuk penugasan video. Jadi judulnya ini adalah pengaruh penugasan video selama PJJ terhadap perkembangan public speaking siswa kelas 8. Ya, pertama, ini kan videonya harus spesifik, video apa, terutama kalau penugasannya adalah video yang membangun public speaking, berarti videonya itu adalah penugasannya harus berhubungan dengan berbicara. Nah, itu loh. Jadi misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Tapi kayaknya bahasa Inggris nggak ada penugasan video ya. Lalu untuk kelas 8, nah kenapa diambil kelas 8? Itu juga harus ada alasannya, siswa kelas 8. Tuh. Nah, pertama kalian kan sudah kelas 9. Apakah mengerti atau tahu perkembangannya public speaking anak kelas 8 seperti apa? Kan harus jelas juga. Tuh. Jadi harus tahu bagaimana awalnya, kemudian apakah mereka kalau misalnya nanti biasa pakai kuesioner sepertinya ya metodenya ya. Iya, jadi kita ambil datanya dengan kuesioner. Nah, kuesioner, kan, public speaking, kelas 8. Kemudian mau dibandingkan dengan apa pengaruhnya, kan harus ada pengaruh, itu berarti ada hal yang berubah, baik itu berpengaruh atau tidak gitu kan misalnya, tapi kan titik awalnya harus tahu dari mana, seperti apa. Ya, itu ya. Jadi judulnya dulu harus jelas ini. Yang pertama, videonya itu video apa. Kemudian pertanyaan apa sih hubungannya dengan rumusan masalah. Kelasnya kelas 8. Nah, padahal kalian kelas 9. Bagaimana mengetahui skillnya perkembangan mereka di kelas 8 selama kelas 8 ini. Selama kelas 8 kan hanya berjalan berapa waktu. Gitu. Mau dibandingkan dari kelas 7 atau kelas 8? Kalau kelas 8 kan baru berjalan berapa bulan ini? 3 bulan kan? Gitu. Ya. Nah, kalau mau diamati sampai dengan 1 semester, jadi kan harus nanya sama Miss Agatha, tugasnya apa saja kelas 8? Ada videonya enggak gitu. Enggak. Kalau bahasa Inggris ya, tapi nggak tahu kalau yang pelajaran lain. Maunya video apa sih? Pelajaran apa sih? Biasa kebanyakan dulu kalau misalnya pengalaman kelas 9 yang tahun lalu yang banyak tugas video ngomong itu prakarya sih. Prakarya. Prakarya berarti menjelaskan ya. Iya. Prakarya menjelaskan. Berarti nanti mau diambil video prakarya. Tergantung yang lain juga sih. Maksudnya? Tergantung Dion sama Kenny juga. Oke, kalian bertiga memutuskan mau video apa yang dipakai? Sebenarnya tuh kalau kayak masalah pembuatan video gitu kan kita juga ya kayak kita juga udah sering kan nih kayak dari pas awal pertama kali PJJ sampai sekarang itu kayak pembuatan video tuh udah baik banget. Terus ya emang paling baik sih prakarya yang kayak yang hubungannya sama menjelaskan gitu sih prakarya. Jadi mungkin cocok prakarya mau diamati. Iya, prakarya boleh juga. Oke, prakarya. Tapi kalau misalnya prakarya kan kita pertama-tama awal PJJ itu kan kelas 8 semester 2 gitu kan. Terus kita mulai bikin video-video gitu cuman di awal-awal PJJ, nggak tahu sekarang udah berubah lagi belum konsepnya. Kan kalau misalnya prakarya cuman nge-record videonya cuman tampilin hasil doang, nggak pakai ngomong gitu. Ya, berarti belum tahu ya nih yang video apa ya, belum diputuskan ya, ya kan? Bisa ada hubungannya membuat video dengan lancarnya berbicara atau tidak.
dilihat dulu pelajarannya yang paling sering memberikan video apa, sehingga penugasan ini ada manfaatnya, ada pengaruhnya. Kalau hanya satu video misalnya kan tidak berpengaruh juga kan pada pada perkembangan skill gitu loh, ya kan? Nah, kalau yang diamati video beberapa pelajaran, harus dilihat kan itu lebih sulit mengukurnya karena pelajaran ini belum tentu fokusnya pada speaking, gitu loh, pada berbicaranya, gitu. Lalu apa namanya? Bagaimana mereka menyikapi tugasnya, dibuat maksimal atau enggak, itu kan juga pengaruh juga, ya kan? Ada yang buatnya hanya asal-asalan, dia tetap enggak pengaruh juga, gitu kan? Nah, itu banyak sekali yang harus diukur kalau memberikan penugasan ini, membuat tugas ini. Kecuali misalnya penugasan satu pelajaran dan dia membuat tugas beberapa video. Nah, itu bisa dilihat penugasan video prakarya atau 3 video prakarya pada pengaruh. Nah, itu malah lebih spesifik lagi pada public speaking siswa. Nah, itu nanti diamati deh. Langsung fokusnya ke ini. Ketika kan langsung kuesionernya langsung fokus, ketika kamu buat video ini, apakah kamu harus bicara ini, berapa banyak kalimat yang kalian ini harus bisa diukur, apakah itu berpengaruh. Jadi tidak hanya melihat apakah ini berpengaruh, apakah ini enggak, tidak hanya itu, tapi melihat cara mengukurannya adalah apakah mereka mengucapkan kalimatnya berapa kalimat dalam satu video, berapa detik, berapa menit, gitu. Kemudian nanti pengukurannya bagaimana pengaruhnya? Tidak hanya bisa apakah pengaruh? Ya, ada pengaruh? Tidak hanya begitu. Ini harus melihat paling bisa dilihat itu adalah nilai, itu nilai angka perolehan, gitu kan? Misalnya perolehan public speaking bahasa Indonesia atau perolehan yang dilihat pada apa namanya? Atau interview dengan Pak Oki misalnya juga bisa, atau nilai yang dinilai Pak Oki, misalnya Pak Oki menilai public speaking-nya, atau kerja kolaborasi antara Pak Prima dengan Pak Oki, yang ditanya Pak Primanya, Pak boleh nggak saya lihat nilainya public speaking-nya anak kelas 8 bagus enggak? Nah itu baru bisa dilihat, bisa diukur. Gitu, ya, jadi lebih subjektif, nggak bisa objektif, iya enggak, pengaruh enggak, kamu berkembang enggak begitu. Tidak hanya itu gitu loh, tapi ada perbandingannya. Jadi kalau misalnya nanti di sidang apa namanya, pada saat sidang research paper ya, nanti terakhir ya, itu nanti kalau mempresentasikan sekalian ditanyakan dari mana kalian mengukurnya, dari mana tahunya. Nah, itu bisa menjawab kok dengan data yang objektif. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi tidak hanya sekedar ya dan tidak dari pendapat anak-anak, tapi juga benar-benar ada ukurannya. Gitu. Oke, itu yang pertama, saya tuliskan ya. Jadi yang pertama yang harus saya tuliskan di Padlet aja ya, apa yang harus sampaikan. Tuh apa namanya? Kalau bisa nanti sign in dulu ya kalau mau Pak Padlet ya, sign up. Coba sign up deh. Mendaftar di Padlet dulu, tapi mendaftarnya dengan email sekolah. Coba. Jadi di Anonymous itu nanti ada namanya. Bisa kan? Daftarnya pakai email sekolah, Mem? Iya, bisa. Kalau di daftar Padlet dengan ini, ya. bisa. Di kawasan sign up nanti hasilnya ke login lagi. Tapi loginnya kan karena belum punya akunnya jadi nggak bisa. Yang sekolah? Nah, iya. Oh, kalau gitu, kalau di sekolah pernah nggak menulis di Padlet? Kayaknya nggak pernah deh. Nggak pernah nulis di Padlet? Nggak pernah. Enggak sih. Ini soalnya kalau misalkan kayak kalau dari info yang dibaca sih ya, kalau misalkan kayak mau kasih nama gitu terus bikin akunnya ya harus sekolah yang bikinin, bukan
kita yang sign up, soalnya Oh, kita nggak punya akun Padlet. gitu. Bebek, Ya, oke. bebek, Ini bebek. bebek. Ya, ini bebek. Oke. Nanti coba saya lihat solusinya deh untuk yang Padlet. Sementara untuk catatan-catatan Bebek. bisa lewat Padlet ya, Bebek, misalnya. bebek, Yang pertama itu berarti harus dilihat ini sampai. bebek. Iya, yang pertama Right. judul. Kalau dilihat pada Padlet kalian, saya bisa terlihat kan ya, saya ngetik gitu ya. Judul untuk video harus spesifik gitu ya. Video harus lebih spesifik. Terus yang kedua, apa namanya? Maksudnya penugasan apa? Maksudnya penugasan video apa? Kemudian pengaruh dari Nah, perkembangan itu kan luas ya. Perkembangan itu bisa perkembangan atau achievement, nilai atau apa. Nah, itu juga seharusnya sih lebih spesifik. Tapi kalau nanti yang dimasukkan achievement, ya udah berarti perkembangannya adalah achievement itu tadi. Oke, perkembangan sih nggak apa-apa. Terus yang kedua untuk rumusan masalah. Oh ya, ini dulu latar belakang masalah. Dampak besar dari COVID sebenarnya tergolong sebagai pandemi yang paling berbahaya karena penyakit ini disebabkan dari gejala ringan hingga gejala berat. Saya dapat membuat. Nah, ini untuk latar belakang masalah jangan disebutkan COVID-nya, jangan dijelaskan tentang COVID-nya, tetapi justru karantinanya. Kenapa siswa-siswa itu hingga sampai sekarang masih harus belajar dari rumah. Gitu ya. Nanti saya tuliskan review komennya, dan saya kirimkan juga lewat Padlet, komen-komennya harus diperbaiki. Yang kedua, nanti saya buat catatan aja di Padlet, silahkan dilihat kembali background-nya, latar belakang, permasalahan, masalah. Oke, catatan yang kedua. Terus yang ketiga, nanti untuk ini revisi yang itu saya kirimkan file yang saya komen ya di Padlet juga ya. Jadi lebih enak kan komunikasinya daripada email gitu kan membebani. Tapi kalau Padlet nanti saya nggak terbebani dengan drive email banyak sekali, tapi ini bisa terrecord. Jadi ini bisa di-save dalam PDF conversation kita ini. Gitu. Oke, ya ini ya PJJ. Nah ini yang dia justru harus dibahas adalah PJJ-nya. PJJ-nya bagaimana siswa selama offline dibandingkan sama offline bagaimana perkembangan public speaking-nya. Perhatikan ya. Perhatikan perkembangan public speaking sebelum dan sesudah PJJ. Sebelum dan sesudah. Nah, yang termasuk dalam public speaking itu adalah misalnya juga apakah itu termasuk dalam ngobrol sehari-hari. Kira-kira gimana? Termasuk nggak dengan ngobrol sehari-hari? Misalnya ngobrolan dengan teman gitu, ngobrol dengan teman gitu. Yang kalian amati awal-awal gimana sih? Rencana yang diamati itu kayak
uh, kayak kita pengen mengamati video apa yang udah dibuat, habis itu seberapa sering, habis itu uh, bisa tadi dilihat dari achievement kan, Mem. Terus nanti menyebabkan public speaking meningkat gitu. Ya, oke. Jadi berarti tapi kan nggak ada perbandingannya ya, sebelum atau sesudahnya ya. Hanya dilihat kan meningkatnya, kalau melihat peningkatan kan harus lihat perbandingannya. Iya enggak? Betul enggak? Ya sih, kalau lihat peningkatan harus ada perbandingan ya. Iya, kalau kita nggak tahu dia awal-awalnya gimana tahunya kita dia meningkat apa enggak, ya enggak? Nah, kecuali yang kalian lihat bukan hanya public speaking, misalnya kalian begitu karena ada feeling kok kayaknya anak-anak pada nggak mau ngomong ya, nah itu loh, nggak mau ngobrolnya itu kan kayaknya yang dimaksudkan itu bahasa gaul atau komunikasi sehari-hari, pengaruh buatan video, tutorial video dengan kelancaran komunikasi verbal sehari-hari dengan teman. Tapi yang diamati itu pasti dari akhirnya BCC ini. Ya kan? Speaking. Kalau sebelum pandemi itu kalian bisa sih dengan kuesioner menanyakan indikator-indikator dari public speaking lancar. Misalnya kalau saya ngomong di depan berani, misalnya saya ngomong mencari vocabulary mudah di depan publik. Saya dapat ketika ada tugas kan, semester lalu ada tugas tuh, semester sebelum pandemi itu ada nggak pidato gitu. Saya pidatonya lancar di depan kelas atau saya ngomong lancar di depan kelas. Tapi setelah pandemi itu yang kalian bandingkan dengan bagaimana dengan kelancarannya, bagaimana dengan kecepatan menangkap kosakata yang diperlukan, bagaimana. Nah, itu kan public speaking berhubungan dengan itu. Bagaimana dengan keberanian untuk berbicara di depan umum, di depan ini layar gini aja. Bagaimana kemauan untuk berbicara di depan layar. Nah, itu kan juga bisa diamati sebagai kelancaran public speaking kan. Jadi dicari indikator-indikator public speaking-nya ya. Nah, ini saya catatan selanjutnya, cari indikator public speaking yang akan diukur. Yang bisa diukur. Nah, gitu. Nanti kalau kalian menemukan poin itu catatan keempat ya. Kalau misalnya bisa menemukan hal-hal yang bisa diukur dan dijelaskan, di sidang nanti enak deh, lancar gitu. Mau dilibas orang nggak bisa, kami kan hanya bahas ini, nggak bisa, kami hanya mengukur ini. Nah, itu kalian bisa berkelit. Tapi kalau nggak jelas yang akan diukur, bisa habis nanti di sidang gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Tahu kan maksudnya? Ya, itu ya catatan yang keempat adalah turun. Catatan yang keempat tadi adalah mencari indikator dari public speaking yang akan diukur. Sini duduk sini. Ya, sebentar saya. Oh ya, sini. Main ini. Ya. Itu sementara itu, ntar ya saya kasih kameranya. Ya, mau pindah, yuk sana.
Mem, tadi saya sudah sempat nanya ke kelas 8 yang sekarang. Iya. Katanya dia selama kelas 8 kan karena baru berjalan berapa bulan doang, itu enggak banyak videonya. Tapi buat dia pas PJJ kelas 7-nya kan udah 1 tahun gini kan, Mem. Kata dia udah cukup banyak. Yang paling banyak katanya PJOK dan RK prakarya. PCOK dan prakarya. Oke, berarti yang kali ini kan prakarya tadinya. Kalau PCOK apakah menjelaskan kan enggak? PJOK kayaknya sempat ada yang bisa menjelaskan deh, soalnya kayak ditanya tujuan dari gerakan ini buat apa, terus prosedur pelaksanaannya dijelasin pakai ngomongan. Berarti tetap harus dipilah mana yang dijelaskan, mana yang tidak kan? Ya nggak apa-apa sih kalau kalian milih 2 pelajaran, PJOK dengan prakarya yang paling banyak itu, kemudian nanti ditanya bisa dengan kuesioner, kemudian kuesioner dan hasil ya, kuesioner dan hasilnya ya. Maksudnya angka itu loh sebenarnya. Baik tidak mereka penjelasannya, kelancarannya tutur kata itu kan harus dilihat juga gitu kan. Berapa seperti yang saya jelaskan tadi, indikator yang harus dijelaskan dalam public speaking tadi loh. Bagaimana mereka sekarang setelah membuat video itu, bagaimana kelancaran mereka berbicara, penangkapan kosakata dalam ketika akan ini cepat atau lambat, atau berapa, mau lebih spesifik lagi dengan angka, kemudian keberanian untuk berbicara di depan layar, gitu, itu bagaimana? Berani atau masih ragu-ragu atau gimana? Atau biasa saja, tapi biasa saja itu sulit diukur, jadi kalian harus membuat tendensinya itu agak netral tapi tetap bisa dilihat tendensinya, iya atau enggak gitu. Itu kan keberanian, apalagi sih public speaking indikatornya berani, lancar, percaya diri. Itu berani tadi ya, berani itu percaya diri tadi. Kelancaran mengucapkan kata-katanya, terus tadi yang sebelumnya kelancaran mencari kosakatanya, ya kan? Kemudian apa lagi? Eye contact. Ya, penampilan. Boleh penampilan public speaking, tapi agak susah ya kalau di depan layar seperti saya ini kan, saya nggak tahu mengamati bagaimana, saya hanya melihat ke kamera aja sih sebenarnya. Ya kan? Hanya fokus ke kamera atau tidak untuk menangkap. Nah, itu bisa itu. Dilihat indikator-indikatornya. Itu bisa diukur dari situ. Nah, si indikator tadi bisa dimasukkan dalam kuesioner. Itu untuk diukur. Mengerti nggak? Jelas nggak penjelasan saya? Jelas ya? Terus untuk rumusan tadi background-nya harus diperbaiki ya. Background-nya nanti saya kasih komen dulu, tapi apa saja diperbaiki. Apakah dengan buat video berpengaruh terhadap perkembangan skill public siswa? Nah, ini pengaruhnya ya enggak, itu kan hanya ya atau tidak. Nah, apakah pengaruh? Nah, perumusan masalahnya juga harus diperbaiki nih. Kalimatnya, apakah dengan membuat video berpengaruh? Nah, masalah apakah dengan membuat video? Apakah video, kalimatnya ya, penugasan video, ya, melakukan atau menyelesaikan penugasan video dalam PJOK dan prakarya berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan, pakai bahasa Indonesia aja, public speaking siswa, skillnya pakai bahasa Indonesia aja, keterampilan public speaking siswa Kolese Canisius, gitu. Ini nanti dalam daftar pustaka harus jelaskan apa itu public speaking, harus jelaskan. Urusan salahnya kalimatnya diperbaiki. Rumusan masalahnya masih belum ini. Komen. Apakah pengaruh
ya, dari penugasan. Jadi bisa 3. Apakah membuat atau apakah pengaruh? Sepertinya cukup 2. Apakah penugasan video, PJOK, dan prakarya berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan public speaking siswa kolase SMP tak kelasnya? Kelas 8. Kemudian saya share aja ya. Yang kedua, pengaruhnya apa? Kalau jika ya, pengaruhnya apa? Harus dijelaskan. Apakah pengaruh dari penugasan video? Kok kerontak. Nah, catatan ya. Apakah pengaruh dari penugasan? Itu juga ya. Iya. Oke. Ini kayaknya saya tambahi aja. Ini ditambahin tambahannya aja deh ini. Jadi ini yang ketiga. Mana hilangnya? Jadi ini seharusnya apakah penugasan video PJOK. Nah, ini semester lalu toh? Berarti kelas 7 dong? Iya, tadi saya juga sempat mikir kalau misalkan tugas PJOK-nya sepertinya sekarang juga masih dilakukan gitu kayak penjelasan tentang video PJOK. Tapi dulu kelas 7 juga pernah. Saya juga bingungnya penulisan judulnya nanti gimana. Iya, makanya mau diamati apakah kelas 8 yang sekarang naik kelas 9, apakah kelas 7 yang sekarang naik kelas 8, dan pada judulnya harus spesifik. Penugasan video PJOK semester 2 semester 2 untuk siswa kelas 7 tahun ajaran berapa? Itu harus dijelaskan ya. Pada ini ya. Pada judul ya. Berpengaruh pada perkembangan publik keterampilan. Siswa. Nah, siswanya nih yang ditentukan ya. Siswa kelas berapa, semester berapa, nah, ya kan? Terus yang kedua ditambahin lagi nih, jika ya, apakah pengaruh penugasan video PJOK dan prakarya pada perkembangan keterampilan public speaking. Wah, SMP Kanisius kelas berapa tadi? Semester sekian, tahun ajaran berapa? Nah, kemudian bagaimana cara agar sama? Nah, mengupayakan ini kalimatnya diperbaiki. Nah ya, yang ketiga. Nah,
Ini kalau pertanyaan bagaimana cara agar siswa SMP Kolese Canisius ini menggunakan public speaking dengan baik, berarti nanti dalam interview tambahi ya berarti? Kalau saran mereka kan berarti suggestion ya? Benar nggak? Betul nggak? Ya itu minta saran dari mereka. Oke. Harus disesuaikan. Kan bagaimana cara, tetapi bagaimana pengembangan keterampilan soal public speaking siswa SMP Canisius kelas berapa tadi, semester berapa, enggak usah semesternya. Iya, dari yang pertama disebutkan ya semesternya tahun berapa, karena videonya kan video semester berapa, gitu. Ya, nanti yang maksud saya ya. Ya kan? Benar nggak? Ya, Mem. Jangan iya lah, jangan iya terus. Kalau misalnya memang nggak, ini ada argumen yang lain, silahkan. Tapi masuk akal argumennya. Tujuan penelitian, mencari tahu. Nah, ini kalimatnya ini. Jangan mencari tahu. Apa kalimat yang baik? Apa kalimatnya yang selain mencari tahu? Untuk mempelajari atau mempelajari pengaruh. Ya, tahu Nadine. Ini toh. Sini. Coba kalimatnya yang lain coba. Juga mencari tahu. Apa coba? Melihat, menyelidiki, mempelajari. Ya. Ya, itu coba di kalimatnya diubah. Kalimat diperbaiki. Kalimat diperbaiki. Kemudian menjelaskan bagaimana upaya. Oh, nah itu menjelaskan itu kan yang menjelaskan kan kita ya, tapi ini juga bukan menjelaskan, tapi apa tadi? Yang mempelajari atau melihat, meninjau, menyelidiki, mempelajari. Nah, itu dipakai kata-katanya ya, bisa ya. Kalimatnya diperbaiki. Diperbaiki. Iya. Apa? Kemudian mengetahui kegunaan. Ini juga mengetahui gunakan untuk melihat manfaat dari ini kan menjawab pertanyaan 1, 2, 3. Yang ini kayaknya enggak ya, tidak, tapi coba nanti hilang sayang. Ini enggak usah, tidak perlu, tidak
Karena ini kemampuan public speaking yang baik bisa dijelaskan pada bab 2. Mengapa memerlukan atau background, kenapa memerlukan public speaking yang baik? Itu tidak perlu letakkan pada background, tetapi yang kedua, tujuannya yang kedua, itu belum. Yaitu melihat pengaruh kan, lihat pengaruh dari atau menjelaskan pengaruh. Ini bukan menjelaskan ya, apa sih kalau untuk menyelidikan? Untuk mempelajari ya. Pengaruh dari, nanti nggak tahu, nanti juga saya perbaiki lagi kalimatnya nanti dari untuk pertemuan selanjutnya ya. Saya lihat dulu apa sih kok mempelajari atau mencari, bukan mencari tahu, jangan dengan mencari tahu ya kalimatnya ya. Pengaruh dari penugasan. Ini dari mana? Dilihat dari rumusan masalah yang kedua. Melihat pengaruh penugasan atau mempelajari pengaruh dari penugasan video PJOK dan prakarya pada perkembangan. Sebenarnya kata lain dari menyelidiki apa sih? Menginvestigasi, menyelidiki, mempelajari. Kan study, research itu. Oke, terus manfaat penelitian. Nah, tadi dari ini evaluasi sama pembelajaran jarak jauh, solusinya. Keefektifan ini tidak usah. Keefektifan penugasan muatan video terhadap perkembangan. Oke, baik. Nanti mungkin selanjutnya masih saya lihat ya. Terus manfaat praktis pihak peneliti. Ini yang terakhir aja. Salah satu syarat kelulusan yang terakhir. Manfaat praktis pihak peneliti. Pihak peneliti dapat apa? Peneliti. Ini manfaat praktisnya bukan oleh peneliti deh. Manfaatnya itu bagi pembaca dan bagi pihak sekolah biasanya sih, atau guru dan siswa. Nah itu ya, tolong nanti diperbaiki ya. Bukan pihak kanisian, aduh, pihak sekolah. Sekolah. Iya sayang, bentar ya. Bagi pihak guru, siswa dulu, siswa, guru, dan sekolah. Iya saya sebentar. Nah, ya nanti sebentar. Habis ini ya, bentar ya. Masalah. Nah, untuk sementara, ini kan saya harus rapat ini yang Zoom di CPS. Untuk sementara ini dulu, ya. Nah, ini yang saya perbaiki nanti akan saya kirimkan lewat Padlet lagi aja ya, kayak yang tadi untuk revisi, yang harus revisi apa aja. Oke, itu ya. Yang penting waktu hari ini yang pertama itu adalah tadi seperti yang saya tulis di Padlet, harus memperhatikan judulnya, latar belakang itu diperbaiki, jangan tentang COVID, tetapi tentang PJJ-nya dan public speaking siswa bagaimana. Tuh. Oke, jelas belum yang so far begitu? Ya, udah jelas, Mem. Ya, kemudian indikator ini yang penting, indikator public speaking
harus dicari agar nanti bisa jelas apa yang akan diukur dalam kuesioner, ya, sehingga bisa disebutkan juga nanti dalam background itu bisa disebutkan. Kenapa sih penting apa yang diukur dari public speaking itu bisa disebutkan di background. Tuh, kemudian perhatikan perkembangan public speaking siswa sebelum dan sesudah PJJ, karena itu untuk melihat judulnya, karena untuk membandingkan kan pengaruh apakah dia meningkat atau tidak. Nah, itu harus melihat itu. Ya. Mana tadi hilang? Oke, sementara itu dulu ya. Gitu, Nigan, Dion, sama Kenny. Mana tadi jatuh? Oh, masuk ya? Oh, masuk mana tadi? Nih. Mem, sepertinya tadi kalau saya nggak salah baca, mesti di screenshot juga deh. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, boleh. Yang screenshot, saya screenshot, terus Dion juga screenshot juga ya. Nikan juga screenshot. Mana screenshotnya? Saya udah screenshot. Kalau nggak salah guru yang screenshot ya. Oke. Udah, sementara itu nanti berarti menunggu revisi yang bab 1 yang saya kirimkan di Padlet ya. Teman-teman, saya revisi dulu, saya lihat dulu. Oke, jelas belum? Bingung ya? Ya, lebih yang penting sih tugas kita sekarang revisi. Gitu dulu, revisi bab 1. Ya udah, revisi bab 1. Ya udah, oke. Sementara itu saya lihatnya judulnya tadi itu aja ya, fokusnya tuh yang masih harus lebih fokus lagi. Terus lihat yang harus dipersiapkan adalah tadi aja untuk membandingkan public speaking siswa yang dulu yang lalu. Kemudian tentukan semester 2 atau semester berapa, kelas 7 atau kelas 8, nah itu tentukan kelas berapa. Iya. Oke, baik. Oke, gitu dulu ya. Saya stop. Ya, boleh.